Hadis riwayat Muslim. An Jabirin qala sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Artinya Jabir haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses. Dan juga tidak lupa selalu sukacita. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari-hari ini kalau kita melihat komentar di channel kita Bapak Ibu, itu banyak dihuni oleh saudara-saudara kita dari seberang. Mereka masuk dengan berbagai dalil ya. Ada yang menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-ngolok. Ada hanya sebatas menjadi pendengar. Walau bagaimanapun cara mereka komentar di channel kita, apa yang kita taburkan tidak akan sia-sia. Selama hati mereka dibukakan sedikit saja, pendengaran mereka, pikiran mereka dibukakan sedikit saja, maka firman itu akan masuk. Jika firman itu masuk, maka disitulah hati teman-teman kita, pikiran teman-teman kita diubahkan oleh firman. Karena hanya firmanlah yang bisa mengubah kita saudara. Seperti saya dulu. Saya juga dulu sangat membenci iman kekristenan. Saya mengolok-ngolok, saya menghina, bermacam hal kotor saya katakan untuk iman kekristenan. Padahal saya tidak tahu apa yang saya hinakan itu. Begitu juga kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Contohnya Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dulunya sebelum menjadi pengikut HaMashiach? Apa yang dia lakukan? Nah, begitu dia ditangkap saudara, justru dia mengalami apa yang tidak pernah dia pikirkan sebelum menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Kalau sebelum dia menjadi orang percaya, dia mencemooh, menghina, mencaci maki, bahkan menganiaya, mengejar-ngejar orang percaya. Begitu dia ditangkap Tuhan, dia diubahkan, terjadilah sebaliknya pada diri Rasul Paulus. Dia dicemooh, dia dihina, dicaci maki, ditangkap, dianiaya, dikejar-kejar, bahkan dimasukkan dalam penjara saudara. Nah Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen, ada dua komentar yang membuat saya kali ini patut kita bahas. Sekalipun kita sering sekali sudah bahas dan kita sudah jawab, tetapi ada saja orang-orang dari seberang mempertanyakan hal ini. Yang pertama, Abidah Syifatul Haifa ya. Ibu Abidah Syifatul Haifa berkata begini Bapak, tidak mungkin hanya percaya kepada Yesus masuk surga. Jangan bodoh kawan. Terus kalau gitu kita buat jahat aja, misalnya merampok, mencuri, biar aja orang menderita, asal kita senang-senang, yang penting masuk surga. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Nah saudaraku, pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu kita jawab, karena hampir setiap video saya memberitahukan bagaimana orang Kristen masuk surga. Ya, bagi mereka tidak mungkin. Bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi mereka, itu mungkin bagi kita saudara. Apa yang tidak mungkin bagi mereka, itu mungkin bagi Tuhan. Karena mereka tidak pernah mengalami, maka mereka bisa berkata tidak mungkin. Saya juga dulu seperti itu. Karena saya tidak mengalami, maka saya berkata tidak mungkin. Masa hanya cukup percaya kepada Yesus orang masuk surga? Ini kepada Ibu Abidah Syifatul Haifa, dengar baik-baik. Definisi orang percaya itu apa sih? Yang pertama, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, lalu melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Ini yang dinamakan dengan percaya. Ya, iman. Iman itu tidak cukup percaya dalam hati tanpa pengakuan, apalagi tidak melakukan. Jadi, percaya di sini adalah yang saya maksud
percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, disertai dengan seluruh anggota tubuh. Apabila orang itu hanya percaya, tetapi tidak ada pengakuan dari mulutnya, bahkan orang itu terkesan mengolok, menghina, padahal kita lihat orang itu adalah orang Kristen. Saya pastikan orang itu hanya agamanya Kristen. Pada dasarnya orang itu jauh daripada kekristenan. Ditambah lagi orang tersebut tidak pernah melakukan. Jadi saya ulangi, percaya di sini adalah yang pertama percaya dalam hati, yang kedua mengaku dengan mulut, yang ketiga melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Ya, orang yang dinamakan dengan orang percaya pasti orang itu mengaku dan pasti pula orang itu melakukan. Bila orang itu hanya kelihatan percaya tetapi tidak pernah diungkapkan apa yang dia percaya itu, apalagi orang itu tidak pernah melakukan, ke orang tersebut tidak bisa dikategorikan dengan orang yang percaya. Ya, sekali lagi, yang dimaksud dengan percaya adalah kita melakukan apa yang kita percayai. Maka saya tidak bisa dikategorikan orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach apabila saudara tidak pernah mendengar ungkapan dari mulut saya kalau saya percaya kepada dia, apalagi saudara tidak pernah melihat, saya tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang percaya pasti orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman dan apa yang dilarang oleh firman. Apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman dan tidak mentaati apa yang dilarang oleh firman, maka orang itu tidak bisa dikategorikan dengan orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi percaya di sini bukan asal percaya, bukan asal percaya. Nah, coba kita lihat ya. Saya sering katakan, dan ini adalah firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Masuk surga itu bukan karena kebaikan, bukan karena amal, tetapi masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Tuhan. Ada satu komentar lagi daripada Pak Gospel, ya, Gospel. Pak Effendi Usman, kalau Tuhan tidak membutuhkan amal baik manusia, tidak membutuhkan sogokan berupa pengabdian kepada Tuhan, lantas apa gunanya berbuat baik? Kan kurang kerjaan, bikin capek aja. Apalagi semua dosa sudah ditebus oleh Mesias. Jadi hidup semau aja, gitu kan? Nah, Bapak, tidak seperti itu yang saya maksud. Makanya setiap video itu perlu didengar dari awal sampai akhir. Ya, didengar dari awal sampai dengan akhir. Alkitab itu sangat menuntut kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Alkitab sangat melarang kita supaya kita tidak tinggal di dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak terikat dengan dosa. Kebaikan kita itu sangat perlu, dianjurkan untuk berbuat baik, tetapi kebaikan yang kita lakukan bukan untuk kita masuk surga. Kebaikan itu adalah buah dari pertobatan kita. Ya, buah dari pertobatan kita. Nah, jadi sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk kita masuk surga, tetapi kebaikan yang kita lakukan itulah buah dari pertobatan kita. Nah, mana bukti kamu sudah percaya, beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach? Hidupmu masih hidup yang lama, kamu masih melakukan kejahatan, kamu masih melakukan kesalahan, kamu masih melakukan dosa. Ini bukan orang yang percaya kepada Yeshua, dan ini bukan orang yang beriman kepada Yeshua. Orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach ada Roh Kudus dalam hatinya. Maka tidak mungkin seseorang bisa berkata Adonai Yeshua HaMashiach itu Tuhan atau Mesias kalau bukan Roh Kudus. Bukan karena kehebatan orang, bukan. Jadi di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 itu jelas sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri karena kebaikan, karena amal, karena pahala. Jangan, karena itu bukan hasil pekerjaan. Karena
Kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Yeshua HaMashiach untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, orang yang hidup di dalam firman, orang itu selalu menunjukkan buah-buah ilahi, menunjukkan buah-buah roh. Ya. Nah, itu iman kekristenan, tertulis dalam kitab Efesus. Di dalam iman saya yang lama, Bapak Ibu, juga dikatakan seperti itu. Ya, masuk surga itu bukan karena amal kebaikan. Abdul Somad pernah mengutip hadis ini ketika dia dan di podcastnya si Daniel Mananta. Ya, hadis riwayat Muslim. An Jabirin qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Jabir berkata, aku mendengar Nabi Esawi bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Ya, di hadis riwayat Muslim dikatakan seseorang tidak akan masuk surga karena amal dan seseorang tidak juga diselamatkan dari api neraka karena amal. Begitu pula dengan aku. Ya, begitu pula dengan aku. Kecuali illa birahmatin minallah. Kecuali karena rahmat dari Allah. Jadi jelas sekali ya. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita semua sudah diselamatkan. Dan saya mengajak saudara semuanya supaya selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Ya, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Pandanglah Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita akan selamat. Jangan berpegang pada pendirian kita sendiri. Jangan berpegang pada si A, si B, si C. Tetapi berpeganglah pada firman Tuhan. Saya mengucap syukur di mana Bapak Ibu semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan saudara semuanya selalu membawa penginjilan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terus dukung dalam doa agar penginjilan kita Bapak Ibu diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan banyak orang dicerahkan, banyak orang dimerdekakan, dan banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bisim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.